Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyuni Nasution, 0204181045. Baik, di sini saya akan melanjutkan resume saya yang ketiga, yang mana pada sebelumnya saya sudah menjelaskan resume kedua mengenal filsafat hukum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengenal aliran filsafat hukum. Pada hakikatnya hukum itu sebagai aturan bertindak pemerintah dan negara serta warga negara dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan adanya dicantumkannya kalimat suatu negara harus berdasarkan hukum dalam konstitusi negara tersebut. Dapat kita lihat juga bahwasanya di Indonesia ini menganut sistem konstitusi negara yang mana negara hukum berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 3 perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwasanya segala kegiatan pemerintah dan negara harus berdasarkan hukum dan undang-undang. Mengenai hal di atas, maka menurut Zimli Ashiddiq, ia memperincikan fungsi daripada konstitusi, yang mana pertama yaitu fungsi aturan hubungan kekuasaan antar organ, yang kedua yaitu peraturan hubungan antar organ dan warga negara, yang ketiga sebagai simbol simbolik pemersatu, yang ketiga yaitu fungsi pemberi atau sistem legitimasi terhadap kekuasaan negara, yang terakhir yaitu fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat. Nah, mengenai fungsi di atas, maka dapat kita lihat juga bahwa suatu pembentukan hukum negara tidak akan bisa dipisahkan dari beberapa faktor yang mana dalam isi hukum itu tersebut. Yang mana adapun faktor-faktor yang terdapat yaitu seperti faktor politik, faktor ekonomi, faktor agama, dan faktor sosial. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aliran filsafat hukum. Aliran filsafat hukum di sini terdapat ada 5. Yang pertama yaitu aliran hukum alam, yang kedua yaitu positivisme hukum, yang ketiga yaitu utilitarianisme, yang keempat yaitu mazhab sejarah, yang kelima yaitu sociological jurisprudensi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yang mana pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pada poin yang pertama yaitu mengenai aliran hukum alam. Yang mana aliran hukum alam ini sudah ada sejak 2500 tahun yang lalu, yang mana menurut Friedman aliran ini muncul karena adanya kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan yang absolut. Hukum alam di sini dipandang sebagai hukum alam yang universal dan abadi. Hukum alam ini juga dibagi menjadi 2, yaitu hukum alam irasional dan rasional. Yang mana hukum alam irasional ini dibantu oleh tokoh-tokoh pendukung, yang mana di dalam pandangannya itu seperti Thomas Aquinas, John Salisbury, Dante Alighieri, Ferdinand Marcellus Padua, William Ockham, John Wycliffe, dan Johannes Huss. Dan yang selanjutnya yaitu hukum alam rasional, yang mana ada faktor pendukungnya itu seperti Hugo the Great, Samuel van Pfeffer, Christian Thomansius, dan Immanuel Kant. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.